Zulkarnain, penguasa dua timur. Ia disebut sebagai raja yang menaklukkan timur dan barat. Dalam Al-Quran namanya terukir dalam surah Al-Kahfi. Namun siapa sebenarnya Zulkarnain masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Sebagian menyebutnya ia adalah Iskandar Agung dari Makedonia. Sebagian lain mengatakan ia adalah Raja Adil dari timur, penguasa yang membangun tembok raksasa untuk menahan Ya'juj dan Ma'juj. Inilah kisah Zulkarnain, penguasa dua zaman, dua dunia, dan dua matahari. Suatu nama yang melintasi zaman, disebut dalam kitab suci, dikenang oleh para sejarawan, dan dikelilingi oleh misteri yang belum sepenuhnya terungkap. Dialah Zulkarnain, penguasa agung yang menjelajahi ujung timur dan barat bumi. Seorang raja yang bukan hanya menaklukkan wilayah, tapi juga menyentuh batas rahasia dunia. Siapakah dia sebenarnya? Seorang nabi? Seorang raja? Ataukah manusia pilihan yang diberi kuasa melampaui waktu? Dalam catatan para mufassir, Zulkarnain disebut telah melakukan perjalanan jauh dan tempat matahari terbit hingga tempat matahari terbenam. Ia bukan sekedar penakluk, tapi pembawa keadilan di antara bangsa-bangsa yang saling berperang. Di barat, ia mendirikan benteng peradaban. Di timur, ia menyatukan suku-suku yang terpecah belah. Dan di setiap langkahnya, bayangan kuasa ilahi selalu menyertainya. Dari sebuah lembah antara dua gunung, ia membangun dinding besar dari besi dan tembaga. Dinding yang hingga kini dikenal sebagai tembok Ya'juj dan Ma'juj. Sebuah struktur misterius yang digambarkan Al-Quran sebagai pelindung bagi umat manusia dari kehancuran. Tapi di mana letaknya? Sebagian peneliti menunjuk Asia Tengah, yang lain menyebut perbatasan Kaukasus, dan sebagian lagi meyakini tembok itu sudah terkubur bersama rahasia bumi purba. Nama Zulkarnain berarti yang memiliki dua tanduk atau penguasa dua zaman. Dua tanduk yang mungkin melambangkan timur dan barat atau masa lalu dan masa depan. Ia adalah lambang dari kebijakan dan kekuatan. Seorang raja yang berperang bukan demi ambisi tapi demi kebenaran. Sebagian ulama menyebutnya Alexander yang soleh. Sebagian lain meyakini ia bukan manusia biasa, melainkan seorang hamba pilihan yang diberi rahasia masa depan oleh Tuhan. Hingga kini jejak Zulkarnain masih menimbulkan tanda tanya besar dalam sejarah dunia. Apakah ia benar-benar hidup di masa yang sama dengan nabi-nabi terdahulu? Ataukah ia datang dari peradaban yang sudah hilang, peradaban yang menulis rahasia langit dan bumi dengan bahasa yang kini tak lagi dimengerti manusia? Satu hal yang pasti, namanya diabadikan bukan karena kekuasaannya, tapi karena keimanannya pada kebenaran yang hakiki. Al-Quran menggambarkan perjalanan Zulkarnain menuju barat, hingga ia melihat matahari terbenam di laut yang berlumpur hitam, lalu ia menuju timur dan bertemu kaum yang belum mengenal peradaban. Dua arah ini menggambarkan kebesaran kekuasaannya, bukan sekedar penakluk wilayah, melainkan penaklukan pengetahuan dan peradaban. Tapi kisah yang paling menakjubkan dari Zulkarnain adalah temboknya. Sebuah dinding raksasa yang dibangun antara dua gunung untuk menahan bangsa perusak bernama Ya'juj dan Ma'juj. Dalam tafsir Ibnu Katsir, tembok itu terbuat dari besi yang dibakar dan dituangkan tembaga cair di atasnya. Hingga hari ini, tembok itu belum ditemukan secara pasti. Beberapa ilmuwan mengaitkannya dengan tembok besar di Cina. Sementara yang lain percaya tembok itu tersembunyi di kawasan pegunungan Kaukasus. Lebih dari sekedar penguasa, Zulkarnain adalah simbol raja ideal dalam pandangan Islam. Kuat, adil, dan beriman kepada Allah. Ia tidak menaklukkan demi harta, tapi demi menjaga umat manusia dari kehancuran. Sejarah mungkin belum mampu menjawab siapa sebenarnya dirinya, tapi nilai yang ia tinggalkan tetap hidup dalam setiap pemimpin yang menjadikan keadilan di atas segalanya. Zulkarnain bukan sekedar sosok dalam kisah lama. Ia adalah cermin tentang kekuasaan yang tunduk pada Sang Pencipta. Dan selama manusia masih mencari arti dari kekuatan,
keadilan, dan rahasia dunia, nama Dzulqarnain akan tetap bergema di antara lembaran sejarah dan di dalam hati mereka yang mencari kebenaran.